Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782226 kelas TRI 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Teknologi Komputasi Awal, yaitu pada chapter keempat, yaitu Lab Configuring Resource to Launch a Non-Public Instance. Jadi pada lab ini akan meluncurkan beberapa komponen aplikasi sebagai instance non-public dan memverifikasi bahwa komponen tersebut berfungsi dengan benar. Nah, outcomes-nya yang bisa kita harus bisa yaitu pertama itu membuat image, kedua itu membuat project network dan subnet, yang ketiga yaitu membuat flavor, yang keempat meluncurkan instance. Jadi pada lab ini kita sebagai user student pada mesin workstation itu menggunakan perintah lab untuk mempersiapkan sistem untuk latihan ini. Nah, perintah ini itu memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan untuk latihan ini tersedia dengan menggunakan perintah lab non-public review start. Nah, di sini kita klik activity, lalu ke terminal. Nah, di sini kita lab non-public review start. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini dia tuh akan setting up workstation untuk latihan web ini. Di sini kita akan tunggu sampai sukses semua. Sambil menunggu sampai sukses, di sini tuh terdapat instruksinya. Jadi beberapa tugas memerlukan hak akses administratif. Operator domain yaitu operator 1 memiliki hak akses yang sesuai. Tugas-tugas lainnya itu dapat diselesaikan oleh pengguna developer yaitu developer 1. Nah, kedua pengguna tersebut dikonfigurasi dalam project production. Nah, di sini pada nomor 1 kita menggunakan link ini. Nah, jadi file ini untuk membuat image bernama Rehel Strip Mail yang menggunakan developer 1 sebagai pengguna kredensial. Nah, konfigurasi image ini agar protect dan menggunakan minimum disk size-nya itu 10 GB dan minimum amount pada RAM yaitu 2048 MB. Di sini kita lihat di sini sudah sukses. Selanjutnya di sini kita bisa tampilkan solusi untuk mengerjakan nomor 1. Jadi pada workstation di sini kita buka terminal dan download OSP web.qcode2 yang dimana file image dari material repository material dengan menggunakan widget. Terus link yang ini yaitu http
sini kita ketik widget http tanda dua lalu tanda titik dua materials example material.example lalu .com osp web.qcall2 ini ya, lalu kita enter aja ini. Nah di sini sudah 100%. Selanjutnya ke yang 1.2, yaitu kita akan memuat /home/student/developer 1 production rc. Jadi file ini tuh untuk memuat pengguna kredensial developer 1 dengan menggunakan perintah search developer 1 production rc. Ini search developer 1 production rc. Lalu di sini kita enter. Nah di sini sudah masuk. Selanjutnya 1.3 yaitu membuat image bernama Rachel Strip Mail. Jadi menggunakan osp stripweb.qcall. Jadi file citra yang sebelumnya telah kita download pada langkah 1.1. Nah, lalu kita konfigurasikan image ini agar protect dan menggunakan 10 GB sebagai minimum disk size-nya dan 2048 MB itu sebagai minimum amount pada RAM-nya menggunakan perintah seperti ini. Open stack image create. Open stack image create tanda slash lalu bawahnya this format this format qcall2 ini. Sebentar. Di sini kita open console lagi. Ini close aja. Nah, this format qcall2. Lalu kita enter. Lalu perintah selanjutnya itu minimum
disnya itu 10, min dis 10, min dis min dis 10 salah ini min dis 10, lalu minimal RAM-nya itu 2. Min RAM 2048, lalu protected lalu selanjutnya ini file OSP web, file OSP web.key call 2, lalu selanjutnya rehel rehel 8 kita enter. Nah di sini error. Coba kita lihat OpenStack image create this format min dis 10, min RAM-nya itu protected file OSP web.key call 2. Pada main rehel 8. Oh iya, di sininya harusnya strip. Kita tunggu. Nah di sini sudah muncul outputnya yang telah kita buat. Di sini ada minimal disknya itu 10, minimal RAM-nya itu 2048 sesuai yang telah kita atur tadi. Lalu disk formatnya itu key call 2. Selanjutnya biar lebih mudah, selanjutnya ini kita ke nomor 4, yaitu kita menggunakan OpenStack, yaitu image show strip max width. Menggunakan perintah ini untuk melihat image rehel mail. Nah menggunakan perintah OpenStack image show terus rehel 8 mail
min max width 80. Kalau kita enter, hasilnya itu akan outputnya itu ada kolom file dan value-nya. Bisa kita lihat hasilnya sama seperti di lab ini. Di sini protected-nya itu true, statusnya juga aktif, dengan name-nya itu Rihal 8 strip mile. Lalu di sini ada minimal disk dan minimal RAM-nya yang telah kita setting. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu kita membuat jaringan bernama Production Network 2 menggunakan pengguna kredensial yaitu developer 1. Nah, di sini kita membuat subnet bernama Production Subnet 2 yang terhubung ke Production Network 2 menggunakan 192.168.2.0/24 sebagai range-nya, dan 172.250.254 itu sebagai DNS servernya. Nah, di sini pada 2.1 kita buat terlebih dahulu jaringannya bernama Production Network 2. Jadi secara default jaringan ini dibuat sebagai jaringan internal. Ini OpenStack Network create yang ini. Lalu Production Network 2. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini statusnya udah aktif. Lalu di sini kita jalanin perintah OpenStack Network show. Nah, ini ya Production Network 2. Max-nya itu width 80. Nah, kita enter. Nah, di sini admin setup-nya itu dia up, lalu pada router eksternal dia bervalue internal. Lalu di sini statusnya juga sudah aktif. Nah, yang 2.2 di sini kita akan membuat subnet bernama Production Subnet 2 pada Production Network 2 menggunakan range 192.168.2.0/24 dan 172.25.250.254 itu
sebagai DNS nama server untuk subnetnya. Di sini langsung saja OpenStack subnet create, enter, lalu production subnet 2. Lalu di sini kita tulis network production network 2. Lalu kita masukin DNS name server 172.250.254. Lalu kita masukin subnet range-nya itu ada di 192.168.2.0/24. Lalu kita enter. Nah, di sini error. Kita coba di sini OpenStack subnet create production subnet 2 network production network 2. Lalu DNS names, DNS ada stripnya di sini. DNS name server, terus kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya kita membuat subnetnya. Selanjutnya itu kita ke nomor 3, yaitu membuat flavor dengan nama MailDisk. Jadi kita konfigurasikan flavor ini dengan 10 GB disk root, lalu pada RAM-nya yaitu 2048 MB, lalu 2 vCPU dan 5 GB ephemeral disk dan 1024 MB itu disk swap ya, dan menggunakan 42 itu sebagai ID pada flavor. Nah, di sini kita ke 3.1. Nah, di sini karena pembuatan flavor harus dilakukan dengan akun administrator, jalankan perintah search pada operator 1 production RC untuk memuat pengguna kredensial operator 1. Nah, di sini kita ke search operator production RC min RC. Kita enter. Nah, di sini dia udah masuk ke operator 1. Nah, yang kedua, di sini kita akan membuat flavor dengan nama MailDisk dengan disk rootnya itu 10 GB, lalu RAM-nya 2048 MB, 2 fCPU, disk ephemeralnya itu 5 GB, disk swapnya itu
1024 MB dan menggunakan 42 itu sebagai ID pada Flavor. Nah, di sini kita jalanin aja perintahnya, open stack Flavor create, lalu ID-nya itu 42, lalu RAM-nya itu 2048, lalu disk-nya itu 10, terus CPU 2, lalu ephemeralnya 5, lalu swap itu 1024, lalu terakhir mail disk, nama Flavornya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terbuat ya. Hasil outputnya juga sama. Jadi ini hasil outputnya itu menyatakan bahwa kita berhasil membuat Flavor. Selanjutnya yaitu nomor 4, mengkonfigurasi image Rahel 8mile ke public. Jadi pada 4.1 kita modifikasi image Rahel 8mile visibilitas yaitu menjadi public. Jadi pengguna administratif itu dapat memasukkan kredensial operator 1 dengan menggunakan perintah OpenStack image set, lalu public karena kita ubah ke public Rahel 8mile. Enter. Nah, sudah. Kalau sudah, kita verifikasi si image visibilitas Rahel 8mile ini apakah sudah benar public atau belum. Itu pakai perintah open stack image so Rahel 8mile max width 80. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian visibility ini udah menjadi public. Nah, selanjutnya pada nomor 5, jadi sini menggunakan dashboard untuk memeriksa image, jaringan, subnet, dan Flavor yang dibuat pada langkah sebelumnya. Jadi pada workstation, di sini kita buka Firefox dan masuk ke link dashboard overclockexample.com. Di sini kita ke Firefox. Nah, kita ketik http:// //
dashboard overcloud.example.com. Di sini enter. Lalu kita menggunakan example itu sebagai domain. Example. Lalu pada username-nya kita pakai operator 1. Password-nya itu Red Hat. Lalu kita di sini kita koneksi. Jadi kita konfirmasikan bahwa proyek yang dipilih adalah production. Nah, selanjutnya ini kita klik admin, lalu ke compute ini, lalu kita pilih Flowforce. Di sini kita konfirmasikan bahwa Maildisk konfigurasi yang digunakan tuh sudah benar, yaitu 10. Kita lihat dulu. Nah, yang ini itu root disknya 10, lalu RAM-nya 24. Lalu 2 CPU dan 5 GB. Ini RAM-nya ini dulu. Lalu kita keluar dari dashboard. Nah, di sini kita masuk ke dashboard menggunakan, kita keluar dulu. Nah, di sini kita gunain domainnya sama, example, lalu username-nya developer1, terus passwordnya itu Red Hat. Setelah itu kita pergi ke project, kita klik, lalu ke compute. Compute, lalu image, lalu kita klik yang rehel 8 mile yang ini. Konfirmasikan bahwa image tersebut memiliki konfigurasi yang benar. Ini kita klik. Sesuai ya. Di sini kita back, lalu kita ke network, bagian networks, lalu kita klik production
network 2. Production dan klik. Oke, di sini kita lanjut pada nomor 6. Di sini kita luncurkan instance bernama Production Server 4 menggunakan Flavor bernama MailDisk. Jadi pada image rehel 8 mile dan jaringannya itu Production Network 2. Di sini kita klik Compute Instance dan klik Launch Instance. Lalu pada details window masukkan instance name itu Production Server 4. Lalu pada tab search itu kita pilih image, select both search, lalu kita pilih image, lalu fieldnya kita atur, create new-nya tuh kita no, lalu pada available pada ini itu kita klik kita pilih yang rehel 8 mile. Nah, ini kita klik. Nah, sudah masuk ke locate. Lalu kita klik Flavor. Flavor. Lalu kita klik MailDisk. Lalu di sini kita pilih network. Kita pilih baik. Di sini kita mengulang pada nomor 5, yaitu menggunakan dashboard untuk memeriksa image, jaringan subnet, dan Flavor yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Nah, di sini kita sebelumnya itu harusnya kita ada di projectnya itu posisinya ada di production. Lalu kita pergi ke admin. Bukan yang ini. Production. Ini kita develop. Nah, ini kita project, lalu ke compute,
lalu ke image, lalu kita klik rehel 8. Kita cek apakah sudah benar. Nah, di sini sudah sesuai. Lalu kita pergi ke network. Kita klik yang bagian network. Nah, di sini networknya sudah ada untuk production subnet 2. Ini kita klik aja buat mastiin dia udah aktif. Nah, selanjutnya di sini kita ke nomor 6, yaitu kita pergi ke compute, lalu ke instance, lalu kita klik launch instance. Nah, di sini kita pada instance name yaitu production server 4. Lalu pada tab search itu kita pilih image. Ini kita pilih image. Kita set pada bagian create new volume itu menjadi 0. Nah, pada section available itu kita klik rehel 8 mile. Nah, lalu dia akan naik ke atas ini. Lalu kita klik tab flavor, lalu kita pilih mile base. Lalu pada bagian network itu kita klik bagian production network 2. Sudah, lalu kita klik launch instance-nya. Jadi ketika status instance-nya adalah aktif, kita klik nama instance lalu klik console. Ini statusnya masih build. Kita tunggu sampai aktif. Kita tunggu. Lalu setelah kita konfirmasi, kita ke step evaluation. Ini lagi berjalan. Kita tunggu. Nah, di sini statusnya sudah aktif. Lalu kita klik console.
ini kita klik console. Nah, di sini telah berhasil ya. Kita klik production. Server 4 ya, kita coba ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian evaluasi. Lalu kita ketik lab non public review grade. Jadi di sini dia akan menilai pekerjaan kita dengan menjalankan perintah lab dari workstation, lalu memperbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan menjalankan kembali skrip hingga berhasil. Nah, selanjutnya di sini nilainya sudah pass semua. Lalu ke bagian finish. Jadi pada mesin workstation kita menggunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Dengan menggunakan perintah lab non public review finish. Lalu di sini kita enter. Jadi di sini dia akan melakukan pembersihan pada workstation. Di sini kita tunggu sampai sukses semua. Nah, di sini sudah sukses semua. Mungkin cukup sekian video hands-on pada lab configuring resource to launch a non-public instance. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.